Di bagian ini kita akan melihat lebih jauh lagi tentang dinamika rotasi. Jadi kita sudah belajar adanya suatu besaran-besaran dalam rotasi, termasuk salah satunya adalah momentum sudut, di mana biasa disimbolkan dengan huruf L besar, yang besarnya sama dengan momen inersia benda yang berotasi dikalikan kecepatan sudut omega. Nah, pada prinsipnya kalau ada benda yang sedang berotasi mengalami perubahan kecepatan sudut, misalkan dari omega 1 kemudian nilainya menjadi omega 2. Jadi di sini ada perubahan momentum sudut, yakni dari L1 yakni I dikalikan omega 1 menjadi momentum sudut L2. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa ketika benda mengalami perubahan momentum, jadi misalkan dahulu kecepatannya V1, lalu akibat didorong dengan suatu gaya menjadi V2. Nah, di sini gaya berperan dalam mengubah momentum suatu benda. Jadi massa kita kalikan dengan percepatan. Nah, konsep yang sama juga terjadi pada gerak rotasi, di mana momen gaya yang timbul oleh suatu gaya dorong F tadi akan menghasilkan suatu momen gaya yang mengubah nilai dari momentum sudut benda tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa percepatan sudut di sini adalah perubahan kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi waktu. Nah, kita lihat bahwa momen gaya tau akibat gaya F itu, yakni yang besar F dikalikan dengan jarak jari-jari sama dengan inersia dikali omega 2 dikurangi inersia dikali omega 1 atau L2 dikurangi L1 dibagi delta T. Jadi ini bisa kita tuliskan bahwa momen gaya sama dengan perubahan momentum sudut benda yang berotasi terhadap waktu. Nah, jika benda tidak mengalami atau momen gayanya adalah 0, maka ini yang kita nanti sebut sebagai suatu keadaan di mana terjadi kekekalan momentum sudut, atau ini seperti benda yang bergerak lurus beraturan atau dalam keadaan kecepatan tetap. Nah, kita bisa lihat bahwa perubahan momentum sudut tadi L2 dikurangi L1 dibagi delta T sama dengan 0, atau momentum sudut akhir sama dengan momentum sudut awal. Nah, ini kita bisa amati pada peristiwa seperti seorang pemain ice skating yang sedang berputar, di mana ia kemudian menekuk tangannya, melipat tangannya ke dalam untuk mendapatkan putaran yang lebih cepat. Nah, jadi antara keadaan awal dan akhir ini boleh dikatakan bahwa tidak ada suatu momen gaya luar yang bekerja, sehingga antara momentum sudut awal dengan momentum sudut akhir sama. Akibatnya kita bisa lihat, jadi momentum sudut awal, momen inersia awal, atau saya tulis dengan I1 dikali omega 1, lalu momentum sudut akhir I2 dikali omega 2. Nah, apabila momen
inersia 1 lebih besar daripada momen inersia 2, hal ini dikarenakan adanya bagian dari tangan yang menjulur keluar yang membuat momen inersia dari bagian tangan ini lebih besar ketimbang ketika keduanya dilipat. Jadi inersia 1 ini lebih besar ketimbang inersia 2. Nah, karena hukum kekekalan momentum sudut tadi, maka akibatnya adalah omega 2 atau putaran si pemain ice skating tadi waktu keadaan akhir omega 2 akan lebih besar daripada mula-mula omega 1. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi.